Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang materi Ecoterms 2010-2020 yang beranggotakan 1. Angga Yulviana Indarti, 2. Novita Dwi Sulistiowati, 3. Muhammad Azril Al-Thorik. Apa itu Ecomterm? Ecomterm adalah singkatan dari kata International Commercial Term. Diartikan dari asal katanya, maka arti kata Ecomterm adalah sebagai berikut: internasional atau antar negara, komersial, bentuk perdagangan atau yang berkaitan dengan perdagangan, terms, kata jamak dari term yang artinya istilah-istilah. Secara harfiah, Ecoterm adalah berbagai istilah yang diciptakan untuk bisa menyamakan pengertian yang terjalin antara pihak penjual dan pihak pembeli dalam perdagangan internasional. Tujuan utamanya adalah agar komunikasi bisa berlangsung dengan baik dan perdagangan internasional pun bisa dilakukan secara lancar. Tujuan dibuatnya Ecoterm dibuat agar bisa meminimalisir berbagai bentuk kesalahpahaman yang kerap terjadi di antara pihak penjual dan pembeli. Hal tersebut dikarenakan perdagangan internasional akan melibatkan berbagai pihak penjual dan pembeli yang berasal dari berbagai negara dengan bahasa yang berbeda-beda. Secara umum, tujuan Ecoterms adalah 1. Mengatur hak dan kewajiban yang ditanggung oleh pihak eksportir dan importir yang melakukan transaksi perdagangan internasional. Kedua, memberikan pilihan ketentuan pengiriman untuk pihak importir dan eksportir. Yang ketiga, mengurangi kesalahan interpretasi atau kesalahpahaman tanggung jawab yang terjadi antara pihak eksportir dan juga pihak importir. Mengenal Ecomterm 2010. Ecomterm merupakan seperangkat peraturan yang dibuat untuk menyeragamkan penafsiran persyaratan perdagangan yang menetapkan hak dan kewajiban pembeli dan penjual dalam mekanisme penyerahan barang. Klausul-klausul dalam Ecomterm mengatur hak dan kewajiban antara penjual dan pembeli terhadap hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, syarat dan penyerahan barang dari penjual kepada pembeli. Yang kedua, pembagian risiko antara penjual dan pembeli. Yang ketiga, tanggung jawab dalam perolehan izin ekspor-impor. Klausul-klausul penyerahan barang disajikan dalam bentuk yang memungkinkan penjual dan pembeli mengikuti langkah demi langkah dalam membentuk tanggung jawab mereka masing-masing. Selain itu, pada Ecomterm 2010 juga terdapat dua kategori utama, yaitu transportasi umum dan transportasi laut, di mana masing-masing diantaranya terdiri dari 11 istilah, 7 istilah untuk transportasi umum dan 4 istilah untuk transportasi laut. Ecomterm 2020. Perubahan utama Ecomterm 2020 dibandingkan Ecomterm 2010 adalah yang pertama, Ecomterm DAT, Delivered at Terminal, diganti dengan DPU, Delivered at Place Unclouded. Meskipun hal ini mungkin tampak hanya sekedar perubahan nama, karena kewajiban dan tanggung jawab tetap sama. Pada kenyataannya, DPU baru mencakup pengiriman ke tempat manapun yang disepakati, termasuk namun tidak terbatas pada pengiriman di terminal. Yang kedua, ada persyaratan asuransi baru berdasarkan Ecomterm CIV dan CIP. Yang ketiga, dalam pelayaran berdasarkan Ecomterm FCA, pembeli dapat meminta perusahaan pelayaran atau agennya untuk menerbitkan bill of lading kepada penjual dengan notasi on board. Perbedaan Ecomterm 2010 dan 2020. Seperti yang kita ketahui, Ecomterm berubah setiap 10 tahun sekali. Perubahan ini dimaksud untuk menyelaraskan aturan dengan situasi perdagangan internasional saat ini. International Chamber of Commerce (ICC) sudah mengeluarkan Ecomterm 2020 sebagai versi terbaru
yang berlaku efektif mulai 1 Januari 2020. Apa saja perubahan dari versi e-Comterms sebelumnya? Yang pertama, DAT menjadi DPU. DAT Delivery at Terminal sekarang sudah diganti dengan DPU Delivery at Place Unloaded. Di e-Counter 2010, banyak yang salah mengartikan bahwa pengiriman dengan term DAT terjadi hanya di terminal. Padahal, pengiriman bisa terjadi di mana saja sesuai dengan kesepakatan. Yang kedua, asuransi yang lebih baik untuk CIP dan CIF. Di e-Comterms terbaru, terjadi peningkatan jenis asuransi yang harus disediakan, yaitu Marine Cargo Insurance kelas A, all risk dengan beberapa pengecualian untuk term CIP, sedangkan untuk CIF masih dengan Marine Cargo Insurance kelas C. Perbedaan Incoterm 2010 dan 2020. Yang ketiga, Bill of Lading untuk FCA. Hal ini karena penjual sering mengalami kesulitan untuk mendapatkan bukti pengiriman Bill of Lading sebagai syarat untuk proses pembayaran LC. Untuk meminimalisir kesulitan ini, di FCA Incoterms 2020 kini ada penjelasan di mana pembeli dapat menginstruksikan pihak angkutan untuk menyediakan nota penerimaan. Yang keempat, ada penegasan kewajiban untuk transport security. Sekarang lebih diperjelas mengenai keharusan semua pihak untuk memastikan transport security atau screening kontainer dan lain-lain. Yang kelima, penjelasan kewajiban pembayaran yang lebih jelas. Pemilihan kewajiban mengenai biaya apa yang harus dibayar dan oleh siapa sekarang sudah diperjelas dan diposisikan secara terpisah di bagian allocation of cost A9 atau B9 untuk memudahkan pencarian. Kemudian klasifikasi Incoterms, jenis-jenis Incoterm 2020. Yang pertama ada FAS atau Free Alongside Ship. Ini merupakan kondisi di mana penjual membereskan barangnya untuk diekspor dan menyerahkannya di sisi kapal atau dermaga atau tongkang di pelabuhan muat yang telah ditentukan. Yang kedua ada FOB yaitu Free on Board, merupakan kondisi keadaan di mana penjual menanggung kewajiban sampai barangnya dikapalkan ke kapal yang ditunjuk oleh pembeli. Yang ketiga ada CFR atau Cost and Freight. Penjual menyerahkan barangnya di atas geladak kapal di pelabuhan pengapalan pada tanggal atau waktu yang telah disepakati pembeli dan menunggu ongkos angkut sampai pelabuhan tujuan. Namun biaya dan risiko biasanya setelah memuat barang di atas kapal, papan pembeli dialihkan kepada pembeli. Yang keempat ada CIS, Cost, Insurance and Freight, merupakan penjual menyerahkan barangnya di atas geladak kapal di pelabuhan pengapalan pada tanggal atau waktu yang disepakati pembeli dan membayar biaya pengangkutan dan asuransi yang diperlukan untuk mengangkut barang tersebut ke pelabuhan tujuan. Tetapi dengan biaya yang normal, biaya dan resiko setelah memuat barang ke atas kapal adalah suatu kondisi yang dialihkan kepada pembeli. Selanjutnya ada jenis-jenis Incoterm 2010. Yang pertama ada EXW yaitu ex-works. Kondisi transaksi ini adalah suatu kondisi di mana penjual dapat mengambil alih barang di tempat penjual atau tempat lain yang ditunjuk pabrik, bengkel, gudang, lantai penjualan, dan lain-lain tanpa izin bea cukai untuk ekspor. Dalam hal ini, penjual tidak wajib memuat barangnya ke dalam kendaraan pembeli, dan pembeli harus memikul tanggung jawab langsung atau tidak langsung atas tata cara ekspornya. Yang kedua ada FCA yaitu Free Carrier. Dalam hal ini penyerahan di tempat penjual sejak saat pemuatan pada alat pengangkut yang disediakan oleh pengangkut atau agennya. Dan pada saat penyerahan di tempat lain, barang tersebut dimuat pada alat pengangkut penjual di tempat yang telah ditentukan dan dimuat ke dalam alat pengangkut penjual. Yang ketiga ada CPT atau Carrier Paid To, yaitu suatu transaksi di mana penjual membayar biaya pengangkutan sampai ke tujuan yang disebutkan di negara pengimpor, namun risiko dan biaya tambahan atas barang tersebut berpindah dari penjual kepada pembeli
pada saat barang yang diserahkan kepada pengangkut asal atau pengangkut berdasarkan kontrak dengan penjual di negara pengekspor. Yang keempat ada CIP, yaitu Carrier and Insurance Paid-to. Penjual membayar biaya pengangkutan dan asuransi barang sampai ke tujuan yang disebutkan di negara pengimpor. Segala risiko dan biaya tambahan atas barang tersebut ditanggung oleh pembeli pada saat diserahkan kepada pengangkut asal, pengangkut berdasarkan kontrak dengan penjual di negara pengekspor. Yang kelima ada DAP, Delivered at Place, yaitu bahwa penjual telah menyerahkan kepada pembeli di tempat tujuan yang ditentukan di negara pengimpor, atau jika suatu titik dalam tempat tujuan yang ditentukan telah disepakati, barang-barang yang pada saat itu belum mendapatkan izin impor telah diturunkan dari alat pengangkut yang ditumpanginya, yaitu siap untuk dibongkar. Yang keenam ada DUP, adalah kondisi transaksi di mana penjual menyerahkan barang kepada pembeli ketika barang tersebut diserahkan kepada pembeli di tempat tujuan, atau disebutkan atau jika disetujui pada suatu titik di tempat tujuan yang disebutkan dibongkar dari alat angkut yang tiba pada saat itu. Yang terakhir DDP atau Delivered Duty Paid. Penjual menanggung biaya termasuk biaya transportasi sampai saat pengirim, plus biaya cukai yang diperlukan untuk ekspor dan impor, plus biaya transit melalui negara ketiga sebelum pengirim, biaya masuk, pajak, biaya, plus biaya transportasi untuk impor ke negara tersebut. Tujuan terakhir, pembeli menanggung semua biaya yang berkaitan dengan barang setelah pengiriman. Penjual harus melaksanakan semua prosedur yang diperlukan untuk ekspor, impor, pengurusan biaya cukai ke negara ketiga, dan pembeli harus atas permintaan penjual dan jika berlaku bekerja sama dalam memperoleh izin impor dan persetujuan yang diperlukan untuk impor atas biaya dan risiko penjual jika berlaku hanya wajib untuk dilakukan. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.